Sektor mineral dan batu bara Minerba ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia di 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor ini mencapai Rp2.198 triliun atau 10,5% dari total PDB Indonesia sebesar Rp20.892 triliun. Kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan dari sektor pertambangan ini sejalan tentunya dengan Asta Cita yang juga menjadi program prioritas pemerintah, yaitu mengutamakan ketahanan nasional, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan melanjutkan program hilirisasi untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan perekonomian selama periode 2025 sampai dengan 2029 ini 8%. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini kami akan ulas untuk Anda dalam masa depan hilirisasi Minerba di era Prabowo Gibran. Kita ke slide yang pertama. Kita tahu ya ada tagline besar yang menjadi rencana pemerintah ini yaitu adalah hilirisasi, di mana hilirisasi industri minerba ini adalah bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pentingnya hilirisasi minerba ini meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri. Indonesia tentunya bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku dan mendapatkan harga yang relatif lebih tinggi. Tentunya ini juga mendukung pertumbuhan industri, peningkatan keberlanjutan, dan juga mendukung ekonomi nasional nantinya. Hilirisasi ini kemudian menjadi instrumen penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga mandiri. Itu adalah beberapa manfaatnya yang kemudian menjadi sebuah mandatori bahwa nantinya hilirisasi ini bisa mendorong industrialisasi yang ada di Indonesia. Seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita lihat ya bahwa hubungan hilirisasi ke industrialisasi ada beberapa cara karena nantinya produk-produk hasil hilirisasi ini bisa memperkuat industri manufaktur dengan mengolah bahan baku di dalam negeri. Kemudian industri manufaktur ini bisa tumbuh, berkembang, ujung-ujungnya bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi nantinya akan meningkatkan nilai tambah dari bahan baku sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Setelah itu kita bisa mendorong yang namanya inovasi dan teknologi. Selain itu hilirisasi juga mendorong industri untuk melakukan inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk menuju kemandirian ekonomi dengan mengolah bahan baku di dalam negeri. Di mana akhirnya ketergantungan kita pada impor ini akan berkurang dan juga bisa meningkatkan kemandirian ekonominya. Ini yang menjadi core dan mimpi besar bangsa ini karena kita tahu bahwa mineral dan barang tambang yang kita miliki cukup banyak source-nya. Bagaimana memanfaatkannya bukan hanya menjual dalam produk mentah, tetapi yang sudah punya nilai tambah. Biar bagaimanapun tidak terlalu lancar jalannya, ada saja hambatannya. Kita lihat apa saja sebenarnya tantangan dari hilirisasi yang mungkin sampai saat ini masih belum bisa dijalankan di keseluruhan mineral yang ada di Indonesia. Kita lihat di slide berikutnya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk tantangan hilirisasi minerba di Indonesia. Salah satunya pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Kita tahu ya bahwa hilirisasi membutuhkan fasilitas pengolahan listrik, transportasi, dan logistik yang lebih efisien. Banyak daerah, terutama yang di luar Pulau Jawa ini infrastrukturnya masih menjadi kendala utama. Kemudian keterbatasan infrastruktur ini juga bisa menghambat proses hilirisasi dan meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, investasinya besar ya. Hilirisasi memerlukan investasi yang besar baik dalam bentuk modal maupun juga teknologi. Investasi yang besar ini bisa menjadi penghalang bagi perusahaan yang kecil dan menengah untuk melakukan hilirisasi karena permodalannya tidak cukup. Jadi, dukungan pemerintah dalam bentuk insentif pajak misalnya, kemudian pembiayaan terjangkau sangat penting untuk mendorong perusahaan dalam mengembangkan hilirisasi. Yang ketiga, hambatan perdagangan internasional. Di mana ini ada beberapa hal yang dicatat misalnya seperti trade barrier yang dibangun oleh negara lain khususnya Uni Eropa juga menjadi tantangan utama. Yang keempat, tata kelola pasar. Ini penting ya karena ini akan menyusun kebijakan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sangat-sangat dibutuhkan. Kelima, kompetensi sumber daya manusia yang mengolahnya.
kita bukan hanya mau produk jadinya yang bermutu, tetapi perlu adanya pelatihan dan pengembangan SDM yang terampil dan kompeten di bidang hilirisasi. Dukungan pemerintah dan juga pemerintah daerah dalam bentuk insentif, kemudian pembiayaan yang terjangkau, regulasi yang jelas ini sangat-sangat penting, ya. Dan kemudian ada tantangan geopolitik, ini juga yang paling penting ya. Industri minerba perlu mampu menghadapi tantangan geopolitik di masa depan. Kita akan lihat ya, kalau seandainya kita bisa mengatasi barrier tantangan mineral atau tantangan hilirisasi yang ada di Indonesia ini, tampaknya kita akan bisa ya melangkah jauh lebih maju terhadap produk jadinya. Nah, selanjutnya apa kabar komoditas mineral kita yang ada di Indonesia? Bagaimana sebenarnya proses hilirisasinya? Kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama kita ada nikel ya. Nikel nih di tahun 2025 jumlah smelter nikel di Indonesia ini diperkirakan akan mencapai ada 95 unit. Termasuk 85 smelter rotary clean electricity furnace dan 12 smelter HPAL ya atau high pressure acid leaching. Beberapa smelter yang saat ini dalam tahap konstruksi dijadwalkan nantinya akan beroperasi di tahun 2025. Beberapa sumber juga mencatat bahwa total smelter nikel di Indonesia bisa mencapai 132 unit dengan rencana pembangunan 22 smelter tambahan di tahun 2025. Selain itu juga ada informasi yang menyatakan bahwa jumlah smelter yang sedang dibangun di Indonesia sekitar 36 unit dan akan membutuhkan sekitar 185 juta ton biji nikel jika sudah beroperasi. Jadi secara keseluruhan proyeksi jumlah smelter nikel di Indonesia nantinya pada tahun 2025 sekitar 95 sampai 132 unit. Produk biji nikel di Indonesia pun di tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian SDM. Target ini lebih tinggi dari rencana kerja dan anggaran biaya di mana sudah disetujui oleh pemerintah ya untuk tahun 2025 ini. Peningkatan konsumsi biji nikel domestik di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 400 sampai 450 juta ton, didorong oleh perkembangan industri hilir seperti produksi ferronikel, nickel matte dan juga bahan baku baterai EV. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan diperkirakan mencapai wilayah Maluku Utara yang memiliki cadangan biji nikel terbanyak yaitu 1,87 miliar ton. Yang kedua ada Sulawesi Tengah. Kita lihat yang kedua ada tembaga. Tembaga ini Indonesia ini menempati posisi ke-10 dengan kepemilikan sekitar 3% dari total cadangan tembaga dunia atau setara kurang lebih 24.000 ton. Sejajar dengan China dan berada di atas negara-negara seperti Kazakhstan, kemudian Zambia dan Kanada. Sisanya cadangan global sebesar 22% tersebar di berbagai negara lainnya. Meskipun bukan merupakan pemilik cadangan tembaga terbesar, posisi Indonesia cukup strategis dalam industri tembaga global. Besarnya cadangan yang dimiliki memberikan fondasi kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri tembaga yang terintegrasi dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia ini menunjukkan potensi signifikan dalam industri tembaga global Indonesia dan menjadi salah satu negara penghasil terbesar di dunia. Dengan total produksi tembaga sebesar 840.000 metrik ton di 2023, tembaga merupakan salah satu hasil bumi kebanggaan Indonesia. Di 2025 ini mungkin ya harga tembaga diprediksi akan mengalami peningkatan lebih dari 75% seiring dengan naiknya permintaan. Contohnya saja seperti Freeport atau PT Freeport ini sudah menyelesaikan pembangunan smelter tembaga di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dan smelter ini sudah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 23 September 2024 lalu dan menandai langkah signifikan dalam hilirisasi industri tembaga di Indonesia. Smelter ini merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia dan bisa menghasilkan sekitar 600.000 sampai 700.000 ton katoda tembaga per tahun. Ya, PT FI ini pun juga sudah menyelesaikan pembangunan smelter tembaga di kawasan Java Integrated. Selain itu juga Indonesia memiliki smelter tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di bawah naungan PT Aman Mineral International Tbk, di mana Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Pak Bahlil Lahadalia juga turut memuji smelter tersebut karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menaikkan pendapatan negara. Kita ke mineral berikutnya, kita ke slide selanjutnya. Selain nikel, kemudian tembaga, kita punya alumina ya dan juga bauksit. Alumina dan juga bauksit ini terdapat beberapa smelter bauksit yang sudah beroperasi di Indonesia meskipun memang belum ada perencanaan untuk 12 smelter, beberapa smelter yang sudah beroperasi diantaranya ada
PT Indonesia Chemical Alumina, kemudian PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, ada PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Ekspansi, dan PT Bintan Alumina Indonesia. Beberapa proyek smelter bauksit ini mengalami kendala, ada beberapa kendalanya, misalnya ada masalah pendanaan, perizinan, atau perubahan rencana investasi. Misalnya kayak proyek yang dilakukan oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sangau, Kalimantan Barat mengalami kendala karena penundaan pendanaan. Kemudian ada produksi biji bauksit juga di Indonesia saat ini mencapai, namun fasilitas pengolahan smelter grade aluminanya masih terbatas. Ada sekitar 2 unit larangan ekspor biji bauksit yang berlaku sejak 2023 semakin mendorong urgensi pembangunan smelter untuk mengolah bauksit di dalam negeri. Pemerintah Indonesia juga telah melarang ekspor biji bauksit sejak Juni 2023 untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Selanjutnya kita punya timah, di mana smelter timah ini kurang lebih 21 smelter, mungkin nanti akan bertambah 7 lagi ya, jadi in total ada sekitar 28. Sudah ada PT Cipta Persada Mulia melalui anak usahanya PT Tri Charlie Sling Indonesia yang akan memproduksi jenis tin solder hingga 40.000 ton per tahun, dan PT Batam Timah Sinergi yang akan memproduksi tin chemical 16.000 ton per tahun. Kemudian terdapat pabrik hilirisasi timah, yakni ada PT Solderindo dengan produk tin solder sebesar 48.000 ton per tahun, dan PT Latinusa dengan produk tin plate sebesar 160.000 ton per tahun, dengan banyak sekali alasan-alasan yang mungkin menyebabkan kondisinya jadi terkendala. Misalnya contohnya ya, di Indonesia ini karena belum terbentuknya ekosistem industri hilir timah yang optimal lantaran adanya pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap bahan baku logam timah untuk memproduksi timah solder, yang akhirnya menyebabkan produksi timah solder dalam negeri ini kalah saing. Kemudian impor tin solder juga saat ini masih tidak dikenakan bea masuk dan menyebabkan ya produk tin solder dalam negeri akhirnya kurang kompetitif. Kemudian ada lagi pasar produk tin solder ini bervariasi, mulai dari yang spesifik maupun yang komposisi yang menyesuaikan permintaan pembeli. Sayangnya regulasi ekspor tin solder dalam negeri hanya untuk spesifikasi tertentu. Tapi melalui Kepermendak nomor 44/2014 yang mengatur standarisasi ukuran dan dimensi timah untuk ekspor, ada keistimewaan nih bagi para pelaku hilirisasi timah dalam hal kebijakan dan pemberian insentif fiskal finansial hingga infrastruktur di kawasan khusus ya. Jadi kita lihat kurang lebih update-nya seperti itu. Dan kemudian batubara. Nah, batubara ini kan yang paling famous di antara mineral-mineral lain ya. Kita tahu bahwa Badan Geologi ini mencatat cadangan batubara. Kita bisa ke slide selanjutnya, sebesar 31,7 miliar ton di tahun 2023. Dan sumber daya batubara ini ada besar sekali yang belum tereksplorasi, kurang lebih mungkin sekitar 134 miliar ton. Dan jika cadangan batubara Indonesia tidak ditemukan, cadangan batubara baru diperkirakan hanya akan bertahan sampai dengan 40 tahun ke depan. Namun dengan pengelolaan yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat, cadangan batubara Indonesia diperkirakan bisa bertahan hingga 500 tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyatakan bahwa 7 perusahaan pertambangan batubara dengan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B generasi pertama ini wajib menjalankan proyek hilirisasi batubara, di mana kewajiban hilirisasi batubara menjadi syarat mutlak, khususnya bagi para perusahaan PKP 2B yang mendapatkan perpanjangan kontrak izin menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, 7 perusahaannya siapa saja? Ini bisa Anda catat begitu ya, Anda lihat bahwa ada perjanjian karya pertambangan batubara generasi pertama yang diwajibkan untuk melakukan hilirisasi. Ada PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal atau KPC, kemudian PT Adaro Andalan Indonesia, PT Kideko Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan juga PT Brau Coal ya. Dan 7 perusahaan ini wajib melaksanakan hilirisasi batubara. Total investasinya di 11,47 miliar US dollar atau setara 188,67 triliun rupiah. Ya, jadi kita lihat sudah ada komitmen yang memang secara khusus diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk bisa memberikan added value terhadap produk batubara menjadi produk batubara yang jauh lebih bersih. Dan secara keseluruhan Kementerian SDM pun juga mencatat total investasi dari 7 perusahaan dalam proyek hilirisasi batubara ini mencapai 11,47 miliar rupiah. Nah, itu kesiapan dari masing-masing mineral yang ada di Indonesia. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ada beberapa data-data yang mungkin kita bisa menjadikan acuan bahwa hilirisasi ini memang sangat-sangat menarik.
Seperti data yang satu ini, ada 5 besar negara realisasi investasi PMA di bidang hilirisasi triwulan pertama 2025. Jadi banyak sekali negara-negara yang melihat potensi Indonesia ini sangat besar, sehingga mereka melakukan investasi khususnya di produk-produk mineral di Indonesia. Contohnya seperti Singapura, memberikan investasinya sebesar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 79,8% mineral. Kemudian ada Hong Kong dan juga Tiongkok. Jadi kalau Singapura ini sudah selalu nomor 1 untuk investasi minerba di Indonesia, ya, khususnya untuk hasil hilirisasi. Kemudian ada mineral, ada Hong Kong di 1,5 miliar US dollar, kemudian ada Tiongkok di 1 miliar US dollar, selanjutnya Amerika Serikat 0,6 miliar US dollar, dan ada Malaysia. Di sini menarik sekali, dia masuk karena melakukan joint venture juga dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Dan ini data per triwulan pertama yang menunjukkan bahwa memang investasi khususnya di hilirisasi sangatlah menarik. Kita lihat ke slide selanjutnya. Kita ke data di mana bahwa sudah ada realisasi investasi di bidang hilirisasi di triwulan pertama 2025. Kita lihat ya, secara keseluruhan sebenarnya semua sudah melakukan realisasi yang cukup baik. Kalau dilihat dari total realisasi investasi hilirisasi, ini sudah mencapai 29,3% dari total realisasi investasi triwulan pertama 2025. Jadi kalau secara year on year ini sudah mencapai 79,82% atau sekitar 75,8 triliun rupiah, dan di quarter on quarter sudah naik 1,04% atau di 134,9 triliun rupiah, dan hampir seluruh mineral sudah memberikan kontribusi atau realisasi untuk hilirisasi. Contohnya misalnya seperti nikel, tembaga, bauksit, besi baja, timah, dan juga lainnya, ini totalnya di 97,6 triliun rupiah. Perkebunan dan kehutanan ada kelapa sawit, kemudian kayu log, ini juga memberikan kontribusi sebesar 31,12 triliun rupiah. Minyak dan gas bumi juga sama, in total memberikan kontribusi sebesar 6,55 triliun rupiah. Dan ada juga dari sektor perikanan dan kelautan mencapai 1,03 triliun rupiah. Termasuk garam, ada tuna, kemudian udang, rumput laut, rajungan, dan lain sebagainya. Jadi semua produk bukan hanya mineral dan batu bara saja, juga sudah memberikan kontribusi untuk hilirisasi di triwulan pertama 2025. Kita lihat ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini kita lihat bagaimana perkembangan realisasi hilirisasi dari triwulan 4 2023 sampai triwulan pertama 2025, di mana memang angkanya up and down. Kalau kita lihat di triwulan 4 2024 ini berada di 91,5 triliun rupiah dan langsung mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di triwulan pertama 2025 mencapai 136,3 triliun rupiah. Angkanya cukup naik signifikan kalau di-compare di triwulan 4 2024 yang hanya di 134,9, kemudian naik sedikit ke 136,3 triliun rupiah di triwulan pertama 2025. Tapi dari pertama kali dicanangkan, prosesnya sudah sangat berprogres untuk realisasi hilirisasi yang ada di Indonesia. Kita ke slide selanjutnya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada target investasi sektor mineral yang turun 13% dari tahun ke tahun. Walaupun misalnya kita lihat ada beberapa mengalami kenaikan, tapi memang ada beberapa juga yang peningkatan tidak signifikan. Tapi kita catat saja bahwa ada persentase, artinya ada persentase kenaikan dari setiap realisasi terhadap target, ya. Misalnya kita lihat contoh. Untuk produk-produk dari investasi kontrak karya atau KK, realisasinya 64,61 juta dolar, targetnya 631,54 juta dolar, sudah terrealisasi 10,21%. Kemudian produk barang tambang dari PKP 2B, targetnya 419,57 juta dolar, sudah terrealisasi 59,92 juta dolar, artinya sudah terrealisasi 14%. Produk-produk tambang dari investasi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang tadi sudah mendapatkan mandatori juga 7 perusahaan untuk melakukan hilirisasi, dari targetnya di 3.505 juta dolar, ya, ini sudah terrealisasi 812,32 juta dolar, ya, atau 23,2%. Dari izin usaha pertambangan atau IUP BUMN
Dari target 762,67 juta dolar sudah terrealisasi 56,97 juta dolar atau 7,5%. Jadi kalau dilihat dari sisi total investasi sektor minerba di sepanjang kuartal 1 2025 ini sudah mencapai 1.216 miliar dolar atau 18,1% dari total target investasi sebesar 6.737 miliar US dollar. Ada peningkatan tipis tapi terrealisasinya bertambah setiap kuartalnya ya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Bukan hanya data dari peningkatan hasil realisasi, tetapi hilirisasi tentunya bisa menghidupkan daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa produk tambang Indonesia tersebar luas, bukan hanya Jawa sentris saja, tapi ada beberapa pulau-pulau di Indonesia yang juga menghasilkan produk tambang yang bisa memberikan kontribusi terhadap realisasi dan juga bisa menghidupi daerahnya. Contohnya, seperti yang pertama ada Sulawesi Tengah, di situ ada nikel, kemudian ada timah, ada bauksit di sana, begitu ya. Di sana sudah mencapai untuk realisasi PMA dan PMDN-nya mencapai 21,8% atau 29,73 triliun rupiah. Maluku Utara pun juga sama. Di sana produk-produk tambang populer ya, barang-barang tambang populer seperti timah, nikel dan lain sebagainya ada di sana 18,95 triliun rupiah ya. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Barat rata-rata mereka punya sedikit tambang dari emas ada di sana, kemudian Banten juga punya ada emas di situ. Ada masing-masing produk realisasinya itu mencapai 9,81 triliun rupiah dari Jawa Timur, kemudian juga Jawa Barat 13,44 triliun rupiah dan Banten 8,25 triliun rupiah. Artinya tersebar barang-barang hasil tambang atau barang-barang mineral kita ini bisa menghidupi daerah-daerah yang luas dan investasinya tersebar, tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar saja, tetapi bisa di pulau-pulau yang kecil kemudian juga menghidupi pertambangan di sana dan memberikan lagi added value termasuk juga lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Hilirisasi ini dampaknya luar biasa ya karena melalui hilirisasi Indonesia tidak hanya ekspor saja sumber daya tetapi juga membangun masa depan yang mandiri, berdaya saing dan juga berkelanjutan. Sekarang apakah kita harus jadi penonton saja atas kekayaan negeri sendiri atau saatnya kita berdiri sebagai pelaku utama dalam pengolahannya? Hilirisasi ini bukan pilihan. Ini adalah keniscayaan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Hilirisasi langkah nyata pastinya menuju kemandirian bangsa dengan mengolah kekayaan kita sendiri. Kita membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dan membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat, adil dan sejahtera. Saatnya sekarang kita bergerak, kita dukung begitu ya dan kita ciptakan masa depan yang baik untuk bangsa dan negara kita.